Tantangan penguatan masyarakat adat di Minangkabau. Kita bisa mencatat berseraknya pengalaman-pengalaman itu perlu dimanfaatkan sebagai bahan pelajaran berharga. Apakah imajinasi pemberdayaan adat sudah menemukan pertautannya secara objektif dengan capaian dan konteks perkembangan yang terjadi? Dalam semesta pembicaraan ini momentum pergeseran struktur kekuasaan di atas nasional dan lokal kita tempatkan sebagai variabel penting bagi proses pemompaan, contoh sebagai pemompaan energi untuk melakukan perubahan-perubahan agar lebih produktif dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat kebanyakan. Ini akan memfokuskan pada ajakan memikirkan ulang tantang besar yang kemungkinan dihadapi NGO di dalam melanjutkan program bersama, setidaknya berbekal pengalaman pendampingan adat dan desa yang dilakukan Institute for Research and Empowerment IRE, tentu dengan tetap memberikan sentuhan ke komparasi dengan apa yang telah dilakukan para aktivis NGO lainnya. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari kerja-kerja penguatan adat dan komunitas lokal lainnya yang diletakkan dalam tata perubahan ekonomi, politik, dan kultural yang tengah berlangsung hingga saat ini? Adakah kemungkinan kita mengoreksi secara jujur mengenai strategi itu? Jikalau memang dianggap mengalami kegagalan, bagaimana kita merumuskan strategi di hadapan pada sejumlah tantangan dalam memperkuat adat dan komunitas lainnya di masa mendatang? Konteks perubahan, pergeseran mendasar struktur politik dan model sentralisasi otoritarian menuju desentralisasi demokratisasi selalu dianggap faktor penting yang mempengaruhi gerak pemberdayaan lokal. Terbitnya regulasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menandai kebijakan otonomi daerah. Di dalamnya mengatur otonomi desa. Tersemai pula harapan baru bagi pengembangan komunitas lokal, baik hal ini secara eksplisit dengan menegaskan desa dikembalikan ke asal usulnya, yakni adat. Tentu semua ini merupakan peluang bagi rehabilitasi dan kebangkitan kembali eksistensi adat sebagai pilar sipil sosiati di daerah demokrasi. Kebangkitan kembali eksistensi adat sebagai pilar sipil sosiati di era demokrasi. Di berbagai daerah kedapatan dengan keadaan yang secara kualitatif beragam. Proses ini kian menguat dan telah menghasilkan perubahan-perubahan mendasar. Telah terjadi perubahan-perubahan mendasar pada aras negara. Political and goodwill pemerintah daerah mulai nampak terwujud melalui inisiatif fasilitasi pembentukan lembaga
pembina adat tingkat kabupaten dan provinsi. Terumuskannya kegiatan-kegiatan yang terakomodasi dalam APBD. Bahkan produk hukum seperti perda juga dihasilkan. Yang menarik adalah masyarakat sipil sangat responsif. Para tokoh adat memaknai sebagai momentum pengembangan pemerintahan warga berbasis adat sebagai peluang pengakuan diri di sejumlah daerah. Sokongan warga atas kebangkitan adat ditunjukkan oleh sejumlah aktivitas NGO bermitra dengan ormas, ditopang oleh media lokal, mulai berpartisipasi mendorong tokoh adat mempercepat penguatan eksistensi. Maksudnya mempercepat penguatan eksistensinya. Apa dampak langsung dari capaian itu? Upaya rekonstruksi adat yang mulai terjadi di mana-mana dapat dirasakan dampak masyarakat berupa satu, lahirnya struktur baru pemerintahan adat yakni reorganisasi dengan pembentukan mengurus serta sejumlah agenda kerja. 2. Terbangunnya pengakuan adat secara formal, ditandai lahirnya perda dan sejumlah regulasi di level kabupaten, sekaligus dapat difungsikan sebagai instrumen bargaining position dalam decision making. 3. Inisiasi pembentukan aliansi bersama masyarakat adat di mana-mana tokoh adat bekerjasama dan difasilitasi NGO untuk memperjuangkan asistensi adat secara nasional, lebih-lebih sebuah kemajuan yang meyakinkan adalah pada beberapa kasus dapat disaksikan perolehan alat-alat produksi oleh adat, sehingga perolehan diulang kembali. Beberapa kasus dapat disaksikan perolehan alat-alat produksi oleh adat yang dulunya cenderung dikuasai negara dengan berkolaborasi bersama para pengusaha dan berjuis lokal, komprador. Loncatan radikal ditandai pula dengan adanya 5. Pengakuan substansial dari warga atas adat sebagai pilar civil society yang dapat ditafsirkan sebagai salah satu alternatif jawaban pemerintahan lokal, di mana pada jaminan Orde Baru sangat monolitik, semacam struktur desa, yang mengalami perpolitisasi dan homogenisasi melalui regulasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79. Inilah dampak positif inilah dampak positif dihadapkan pada besarnya belitan persoalan adat sejauh ini. Saat itu struktur politik belum berubah.